Di awal majlis kita hari ini, kita tabarrukan mengambil barakah, mahauli, sekaligus membaca manaqib jiddina, datuk kita, guru kita, murabbi mursyid kita, matahari Indonesia, matahari Kalimantan, aulia Allah, kekasih Rasulullah, Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari. Insyaallah, Bapak Ibu yang mulia, inda dzikri aulia tanzilur rahmah. Manakala dibaca manakibnya wali-wali Allah, maka Allah turunkan rahmat-rahmat yang banyak. Mudahan kita hari ini walaupun waktunya singkat, pendek, tapi niat kita adalah mencintai wali-waliullah. Kita membaca manakib dan mahauli, termasuk di antara jamaah kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada kita barataan. Allah akan curahkan rahmat kepada istri daripada Kanda Haji Abdul Muiz, lapang kubur sidin. Rahmat untuk Syekh guru kita Muhammad Arifin Ilham yang sudah wafat, dan seluruh keluarga kita yang sudah wafat barataan. Berkat kita hauli Datuk Kalampayan, mudahan mereka berada di alam kuburnya dapat rahmat Allah dan tak kumpul lawan Datuk Kalampayan di alam barzahnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, tancapakan di hati kita hari ini nang hadir barataan di sini, bahwa kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kita mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita mencintai wali-wali Allah. Tancapkan di hati. Ketika salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami ini mencintai seseorang. Kami ini mencintai suatu kaum yang mereka itu sangat cinta dengan Allah. Mereka itu akhlak ibadahnya luar biasa. Kami mencintai mereka karena mereka mencintai Allah. Kami cinta kepada mereka karena Allah. Tapi kami belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, hanya mendengar cerita mereka. Tapi kami cinta karena Allah. Bagaimana yang kami mencintai mereka, tapi kami belum berjumpa dengan mereka?" Apa jawab Nabi? "Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih." Seseorang bersama apa yang dicintainya. Mudah-mudahan hari ini yang kita berkumpul khususnya membaca manakib Datuk Kalampayan karena cinta kita karena Allah. Mudahan tak kumpul lawan sidin, baik di alam barzah maupun nanti di surganya Allah. Baik, sekelumit singkat, siapa itu Datuk Kalampayan? Ngaran kecil beliau adalah Muhammad Ja'far. Beliau lahir di desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Matapura, Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah,
malam Kamis pukul 3, bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi. Abah Sidin seorang yang arif billah, seorang yang sangat dekat dengan Allah. Mama Sidin wanita yang solehah, yang sangat mencintai Allah, hidup sederhana. Dari pasangan orang yang soleh dan solehah inilah melahirkan seorang wali besar. Siapa tahu ngaran Abah Sidin? Abah Sidin sama ngaran lawan Abah Rasulullah, Abdullah. Mama Sidin sama dengan Mama Rasulullah, Aminah. Allahu Akbar. Berarti ini bukan kebetulan, Allah takdirkan. Nampak karamah Datuk. Dari usia 7 tahun sudah nampak kecerdasan beliau. Dan beliau ini pintar melukis dan segalanya. Intinya beliau diambil oleh raja, diangkat anak, dipelihara di kerajaan Banjar, mengaji di kerajaan Banjar, digodok, dididik sampai dikawinakan pada usia dewasa beliau dengan seorang wanita kerabat dari raja bernama Tuan Bajut. Pada usia 30 tahun mengaji nih. Jadi di Karaja itu mengaji, harus belajar dengan ulama-ulama yang ada di Banjar, dengan tuan-tuan guru yang ada di Banjar mengaji. Sampai usia 30 tahun beliau berkeinginan untuk meneruskan pelajaran ke Mekah. Berangkatlah Datuk Kalampayan meninggalkan istri yang sedang hamil, berangkat ke Mekah. Allahu Akbar. Tapi Tuan Bajut, istri beliau, ikhlas melepaskan kepergian suaminya untuk mengaji. Alim sudah di Matapura, berangkat pergi pada usia 30 tahun, belayar naik haji, mengaji di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Jadi perjalanan mengaji beliau kurang lebih 35 tahun. Banyak guru-guru besar, di antara guru Sidin Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Banyak guru-guru. Kemudian pada bulan Ramadan 1186 Hijriah atau 1772 Masehi, Sidin kembali ke Banjar untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah, lahir Sidin 1122 Hijriah, wafat Sidin 1227 Hijriah. Berarti kurang lebih 100 tahun lebih umur Sidin. Jadi wafat pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi. Beliau wafat. Nah, bagaimanakah sepak terjang dakwah beliau, kegiatan beliau, karamah beliau? Mari kita bersama-sama hari ini, di samping kita
di samping ulun di hadapan pian ada juriat Datu nang sidin memang titisan Datu Kalampayan, ahli waris sidin. Bahkan ketika pembukaran makam sidin turun langsung ke liang lahat, dan banyak barang-barang peninggalan Datu yang ada di rumah sidin termasuk Quran tulisan Datu, baju rompi, tongkat, dan banyak lagi nang lain-lain peninggalan Datu. Bahkan rumah Datu juga ada, nih ada lawan beliau guru kita Najib, yang beliau ini adalah anak dari seorang ulama besar yang Abah Guru Sakumpul minta manakib sidin ditulis oleh Abah Sidin, dan pengarang manakib Datu Kalampayan Syekh Abu Daudi. Untuk itu kita lebih afdal beberapa waktu mendengarkan riwayat singkat perjalanan hidup sepak terjang Datu Kalampayan. Kepada beliau dengan hormat kita persilahkan. Ada panitia kah tolong? Ada kursi kah? Duduk aja gue. Duduk aja nyaman. Duduk aja. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Kursi-kursian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi al-habibi ala kulli muslim adada ma alimta wa zinata ma alimta. Ulun sebelumnya minta izin dulu lawan pian untuk menyampaikan sedikit sekelumit riwayat jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari yang ulun diizinkan oleh ayahanda Ahmad Sanusi. Ulun makasih banyak. Yang diceritakan oleh ayahanda tadi, alhamdulillah itu benar semuanya. Okay. Ulun menambahkan sedikit. Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari selama 35 tahun menuntut ilmu di Mekah. Selama di Mekah atau sebelum sidin di Mekah, masa kecil sidin banyak keganjilan dan keistimewaan pada diri beliau, yaitu terjadi pada saat di istana. Pada saat beliau lagi guring, badan sidin tak angkat sahasta, ukuran tangan kita sahasta, dan terkajut para pengawal senyaan. Sempat ditangkap, sidin terbangun lalu menangis. Ditakuni kenapa, dan diceritakan beliau diangkat oleh seorang kakek naik ke atas. Di dalam riwayat dari Datuk Abdurrahman Siddiq Sabat ada dua versi. Pertama, beliau diangkat oleh jaddina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jaddina Abdullah bin Abu Bakar. Dan banyak lagi keganjilan keramat beliau, khususnya pada saat beliau menuntut ilmu di Mekah. Pada saat pengajian beliau menceritakan buah durian. Maka nang mendengar kekawalan sidin termasuk guru sidin Syekh Saman Al-Madani tataguk liur. Nang kalau kegampangan durian. Lalu sidin mengacungkan tangan beliau ke belakang. Ada sebiji durian yang masak, dan mencicipilah guru sidin dan kekawalan sidin. Itu keganjilan yang terjadi pada jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Selama beliau bulik ke Banjar, kurang lebih 40 tahun di dalam catatan jaddina Abdurrahman Siddiq, beliau menyebarkan agama Islam. Sidin memiliki beberapa cara. Cara beliau pertama, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dan dakwah bil kitabah. Untuk menghasilkan, Sidin menggunakan bil hal dulu untuk menghasilkan, mencetak ulama-ulama yang besar. Beliau langsung terjun mendidik termasuk anak-anak sidin, juriat-juriat sidin,
dan murid-murid Sidin dengan cara tingkah laku Sidin. Ini yang lebih efektif kalau kita mau mengajar. Jadi cara tingkah laku kita. Datu bukan cuma menyuruh saja, tapi beliau langsung mempraktekkan. Kadang-kadang orang, ayo nak sembahyang, kuitannya nyuruh saja, tapi kada melakukan. Jadi kalau Datuk langsung Sidin menyuruh dan melakukan. Dan amaliyah Datuk Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, sebelum Sidin guring itu Sidin membaca istighfar, membaca selawat. Yang ada yang kami laksanakan, yang kami pakai khususnya juriyat Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, pertama membaca Qul Huwallah 3 kali, terus membaca selawat 3 kali. Tapi jangan dibaca selawat-selawat bulah pak. Nya ada yang berjelarus datang ke rumah ulun, guru ya ulun minta amalan supaya nyaman berusaha, ujar ulun baca selawat, itu aja lah aja. Maka jauh orang apian mulai tewe. Bulik 7 bulan kemudian datang, alhamdulillah guru aja usaha ulun lancar, ulun bisa toko kalau kredit mobil, alhamdulillah aja ulun datang ke sini pulang anak minta amalan, berkat pian memberi amalan. Ulun amalan yang mana? Pian memberi semalam selawat ya. Ulun berpikir selawat banyak, ada selawat umi, selawat fatih, selawat badah dan lainnya. Ternyata yang dibacanya cuman membaca selawat sebanyak 35.000 sehari semalam berhasil. Apa himmahnya di sini? Pertama, yang menyerahkan yakin, yang menggawi ikhlas. Kita di sini datang ikhlas. Ada kalimat, kalau kada salah, ampun maaf, bujuakan guru lah. Dan kalau ruh itu sama maka akan terkumpul. Alhamdulillah kita hari ini ruh sama, terkumpul untuk menghadiri haul Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Barang siapa mencintai ulama atau waliullah, berapa kadar cintanya, seitu juga didapatnya manfaatnya. Dan ada di dalam riwayat tulan dikatakan, paling sedikit orang yang menghadiri haul waliullah itu yang didapat yaitu ampunan dari Allah. Paling besar yaitu madat Sidin, ilmu Sidin kita dapat. Alhamdulillah hari ini mudahan ulun kawan nyambung tadi. Pertama, Jaddina sebelum tidur Sidin membaca Qul Huwallah 3 kali, membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, istighfar 3 kali. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Sidin baca. Seterusnya membaca Fatihah 4. Begitu Sidin bangun tidur, Sidin membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali. Mungkin kena guru menyambungkan fadilatnya. Apa manfaat membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula? Itu amalan Jaddina. Karena Sidin melaksanakan dakwah bil hal, dengan praktek, dengan keadaan diri Sidin sendiri. Setelah itu beliau melaksanakan dakwah bil lisan. Banyak Sidin, para murid-murid Sidin, dengan cara Sidin datangi murid-murid ke rumah dan lain-lainnya, diterangkan ini manfaatnya, ini banyak. Terus yang terakhir beliau melaksanakan dakwal bil kitabah. Jadi Sidin dengan kitab, terus ada juga Sidin mengarang kitab. Kitab yang Sidin karang itu sebanyak 11 kitab. Pertama Usuluddin, Luhbatu Azlan, ini masalah haid dan nifas dan istihadah. Kitab Faraid, terus kitab Tuhfatul Gharibin, Qaul Mukhtasar, Ilmul Falak, Kitabun Nikah, Kanzul Ma'arifah, Fatwa Sulaiman Kurdi, Sabilal Muhtadin, dan yang terakhir menulis mushaf Al-Quran sebanyak 3 mushaf.
Jadi satu mushafnya itu 10 juz. Alhamdulillah ada di rumah orang tua ulun. Jadi selama 40 tahun Sidin mencetak kadar-kadar generasi bangsa dan agama, banyak benar himmah yang bisa kita ambil. Pertama, sifat Sidin yaitu sabar. Sabar. Mudah-mudahan ulun kawa mengambil sebiji barang sifat Sidin, sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan kita senyaan kawa. Selama 30 tahun itu, 40 tahun Datuk memberikan ilmu Sidin. Banyak murid-murid Sidin yang tersebar, khususnya juriat Sidin, cucu Sidin, buyut-buyut Sidin. Pertama tadi Datuk dikawinkan dengan Bajut pada saat Sidin masih di dalam istana. Beliau memiliki anak bernama Syarifah. Syarifah kawin dengan Muhammad As'ad. Isi anak 5 orang. Pertama, Muhammad Arsad Lamak itu di Pagatan, di pinggir pantai. Terus Abu Tolhah di Tenggarong, Samarinda. Itu bilang Abu Hamid itu di Sampit ujung Pandaran. Sya'adin atau Muhammad Tayyib itu di Kandangan Taniran. Ahmad di Balimau. Beliau inilah yang menyebar. Jadi pertama pada diri ulun sendiri, mudahan kita kawa memakai keramat Jaddina Syekh Muhammad Arsad yang terbukti dan nyata, yang ulun rasakan dan ulun lihat pada saat haul Jaddina Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di dalam pagar haul yang ke 186. Pada saat itu banjir sampai ini dalam masjid Bebanyuk sebatas mata kaki. Zainlah orang tua ulun, Muhammad Irsyad Zain bin Muhammad Zain, ke Kelampayan. Ya jadi besok haul pian tapi banyu banjir. Bulik lapor pulang lawan abah guru. Ya Syekh, banjir, mungkin apa kita? Apa batalkankah? Kada, oh ya Sidin. Terus lihat keramat Datuk Kelampayan, oh ya Sidin. Jadi keramat Datuk Kelampayan, malam besok haul, malam ini banyu turun. Banyu surut bersurut sampai rombongan Zaini Goni lewat itu banyu kering, dan kami kawa melaksanakan acara haul Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Begitu selesai acara haul kurang lebih jam 12 itu banyu naik lagi sampai 15 hari dan lebih dalam daripada yang awal. Jadi di sini membuktikan sangat besar keramat Sidin. Untung kita memiliki alimul alamah al-aribillah sahibul wilayah kutbul bilad kutbul akwan Jaddina Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Untung. Sampai ulun dapat isyarat bil isyarat, minta ampun guru lah ulun ceritakan. Kata Jaddina Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, apabila buyutku atau kaum muslimin dan muslimat ada hajat besar, maka kirimi Fatihah 3 orang. Pertama Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, kedua Syekh Saman Al-Madani, dan ketiga Jaddina Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. InsyaAllah kabul hajat. Ulun sudah membuktikan. Kalau ulun kada membuktikan, ulun kada hendak menguya di sini, karena ulun merasakan lamak manisnya keramat beliau. Kada kegampangan seorang ulama besar, khalifah mutlak dari Syekh Saman Al-Madani. Kita merasa sudah mengetahui keramat Syekh Saman Al-Madani ke apa. Sekarang murid Sidin
yang khalifah mutlak, ranking pertama dari ribuan murid Syekh Syamban Al-Madani adalah jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Tapi ini cambuk bagi diri ulun. Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, beliau alimnya minta ampun. Orang tua ulun subhanallah, ulun katakan alim. Tapi ulunnya kada. Ini cambuk bagi diri ulun. Cambuk-cambuk yang besar bagi diri ulun. Tinggal kita lagi nang kayak apa? Apakah kita melihatkan aja anak didik kita? Ayo lamun kita kada kawa membimbing. Kalau jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, yang membimbing langsung adalah orang tua beliau. Yang melajari membaca Al-Quran adalah orang tua beliau. Kita pang sanggupkah kadakah? Kalau kada sanggup, kita antar ke pondok. Jangan hanya mengantar aja di pondok. Aturan pondok kayak apa? Ya kan? Oh, ada pendaftaran, bayaran ini, bayaran ini. Harus dibantu dengan SPP, harus. Karena alimul alamah al-arabillah Syekh Muhammad Zaini bin Ahmad Ghani, Sidin mengaji Al-Quran. Tiap malam Sidin dibagi oleh kuitan Sidin Abdul Ghani sebotol kecil untuk membawa kepada guru pesayangan. Jadi membawa minyak tanah sebotol kecil. Anggap aja kita botol katindeng pakai paguruan. Ini adab. Namun kita pang nang kayak apa? Umpamanya tak ampun ulun. Umpamanya maantar di sini di pondok pesantren Hasbunullah. Anak disuruh ini. Tahu-taunya orang tuanya datang pas anaknya lagi haratan disuruh. Kenapa anakku disuruh-suruh? Maka anakku harus sekolah. Itu salah satu cara mendidik anak nang kayak apa. Sama Datuk Kelampayan nang kayak apa mendidik. Datuk Kelampayan Sidin, rumah Sidin di dalam pagar itu dikelilingi Sidin dengan pagar. Makanya awal mula tercetus nama dalam pagar, nanti ini ceritanya. Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari takut juriat Sidin kalau pina tercabur ke sungai, lamas dan lain-lainnya. Maka di sekitar rumah Sidin pagar dengan galam halus-halus. Ada juga pagar gaibnya ada. Jadi orang yang dari dalam keluar ditakuni orang dari luar datang di mana? Datang dari dalam pagar. Orang yang dari luar mau ke mana? Mau ke dalam pagar. Maka tersebutlah nama dalam pagar. Itu satu. Kedua, Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, Sidin bahuma berusaha. Berusaha aja Sidin bahuma. Sidin ada bisnis perkebunan. Jadi Sidin melakukan mengolah irigasi dengan cara apa? Dengan tongkat beliau Sidin guris tanah, maka menjadi sungai. Ya lalu tersebutlah nama Sungai Tuan. Kalau pian hendak ke Kelampayan melewati dulu Sungai Tuan di daerah Guru Masdar. Guru Masdar itu juriat dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, istri yang bernama Tuan Palung. Istri jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari yang tercatat di sini yang memiliki juriat itu sebanyak 9 orang. Tapi sebenarnya istri jaddina 41. Ada yang memiliki juriat, ada yang kada. Ini bini datuk. Umpamanya di Tanjung Si Ikung, ya kan, di daerah Mambuun, karena di Jaro Si Ikung tabaruk mengambil berkat. Itu jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Dan Sidin juga bilang subhanallah, setiap anak cucu beliau, juriat beliau itu ditekankan Sidin amaliyah ini. Cuma si bungul ulunnya aja nangkat tapi menggawi
Makanya ulun minta bimbing lawan ayahanda. Dan ulun kesini pun izin dari Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Kenapa? Sebelum ulun berangkat hari Kamis, malam Kamis ulun ziarah ke Kelampayan. Ya jadi ulun hendak ke Tanjung. Ulun kadang bawa apa-apa. Asalnya kan dulu ulun bawa mangkok. Kata Jaddina, kada usah dibawa, bawa diriku. Lapor kepada Tuan Guru Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manab. Kai ulun hendak ke Tanjung. Bawa diriku. Lapor kepada alimul alamah al-arabillah Syekh Murabina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Apa kata beliau? Bawa diriku. 3 orang waliullah yang besar sayang kepada ayahanda Ahmad Sanusi bin Ibrahim. Jujur ulun katakan, beliau sayang. Andaikan beliau tidak sayang, mungkin Muhammad Najib Murtada bin Irsad Zain bin Muhammad Zain bin Ismail bin Ibrahim bin Saleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari tidak akan sampai ke Tanjung. Ampun maaf ulun berbicara nangkai ini. Kenapa? Ulun secara pribadi ulun cinta dengan ayahanda. Sekali lagi ulun minta ampun, minta redha, ulun katakan di sini ulun cinta dengan ayahanda. Kenapa? Karena beliau, ulun bukan memuji ayahanda, karena beliau sangat cinta dengan 3 aulia Allah ini. Ulun ni di luar kepala ni kada tahu kenapa ni. Seharusnya ulun membaca di sini nih. Ni ulun kada tahu kenapa nih. Detik ini ulun di luar kepala nih. Kada paham ulun nih. Dan minta ampun guru. Minta ampun ulun. Ahlan wa sahlan bikum ya jaddi, marhaban bikum. Alhamdulillah. Satu aja yang ulun sampaikan terakhir sebagai penutup. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan paling sedikit sehari, wa imma habis subuh maupun habis asar, membaca ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id sebanyak 100 kali. Ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id sebanyak 100 kali. Pagi 100, ba'dal asar, sore 100. Fadilatnya, rumput sayang, kata Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Itu satu. Yang kedua, baca ya Fattah ya Alim, 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 ya Fattah ya Alim 11 kali dalam 24 jam. Terserah pian hendak memilih. Hendak subuh 11 silahkan, zuhur silahkan, asar silahkan. Dalam 5 waktu itu terserah pian. Jangan kurang dari 11 kali. Ini amaliyah gawian Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, kalau ulun boleh mengatakan, beliau itu lebih dari min ahli darak. Geretek hati kita ginsidin hadir. Umana Khadijah memang min ahli darak. Semalam haul sidin. Jaddina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari
Sekali lagi ulun katakan, banyak bang sebenarnya keramat-keramat jadina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Banyak keistimewaan beliau. Salah satunya jauh ulang keistimewaan beliau pada saat beliau diuji oleh Belanda. Dan beliau mengatakan tiap-tiap air itu ada ikannya. Ternyata di dalam nyiu ada. Dan jadina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, alhamdulillah ada kemarin perwakilan dari Tanjung ini, dia membuat 3 orang yang membantu ulun membersihi makam dan mencat makam jadina Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Beliau yang 3 orang akan merasakan kehadiran jadina Syekh Muhammad Asad pada 2 malam Ramadan, 11 Ramadan dan 12 Ramadan. Beliau merasakan bertiga. Tak ampun, ulun kedekau panjang lebar lagi. Kata jadina cukup. Ulun minta ampun, minta redha, minta halal lawan pian, dan minta berkat lawan pian, khususnya lawan ayahanda. Ulun minta berkat, minta redha, minta ampun lawan pian sunyaan. Ulun kedekau panjang lebar lagi menceritakan. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi ulun minta ampun, minta redha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi yang kita harapkan melainkan kita dapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita yang hadir hari ini bersama abah mama keluarga kita lawan jiddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari nanti di surganya Allah. Banyak lagi lautan ilmu, lautan rahasia, sir karamah Datu Kalampayan. Bahkan Datu Kalampayan semasa belajar di Mekah, beliau pun berjumpa dengan Datu Sanggul, yang mana Datu Sanggul mengambilkan durian ampun Datu Kalampayan yang ada di Martapura dibawa ke Makkah. Bahkan kitab Ma'rifat dari Datu Sanggul diwariskan, dihadiahkan kepada Datu Kalampayan. Di antaranya banyak lagi karamah-karamah sidin yang luar biasa. Datu Kalampayan murid khalifah wakil dari Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani. Yang Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani banyak punya guru, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 400-500 tahunan sudah wafat, tapi baru hidup Syekh Muhammad Saman Al-Madani sini datang melajari. Setelah itu Rasulullah yang langsung melajari lawan Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani. Dan rahasia ilmu Syekh Muhammad Saman ada lawan Datu Kalampayan. Dan ingat Bapak Ibu, wali-wali itu tidak ada yang mati. Mereka cuman pindah tempat. Mereka di alam barzah. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali di alam barzahnya berzikir, bermesraan dengan Allah. Subhanallah. Ujar Syekh Abu Hasan Al-Bajali ketika beliau mimpi bertemu Rasulullah. Ya Rasul, apakah amalan yang terdahsyat di zaman ini? Ujar Nabi, ikam hadir duduk di majlis wali atau di makam wali, baiknya masih hidup atau sudah wafat, lebih baik daripada engkau beribadah sampai terpotong-potong badanmu. Mudah-mudahan kita semua berkat, walaupun sekelumit, sekilas kita memperingati haul sidin, mudahan rahmat Allah melimpah lawan kita barataan. Tadi sudah kita hauli Datu Kalampayan, kita kirim doa kepada Bunda Hajah Herianti bin Ali Asri, istri daripada
Kanda Haji Abdul Muiz, mudah Sidin dapat rahmat Allah, lapang kubur Sidin. Begitu pula kita ma'arwahi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dan kita arwahi tadi seluruh keluarga kita Barataan. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Barangkali ini acara kita sore ini, mudah-mudahan kita mendapat ridha dan rahmatnya Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.